Sebentar guys, gue lagi nyoba. Satya. Astagfirullahaladzim, Vini. Gue pengen nemu. Gue mau nangis. Satya gak Gue jalan. hampir dipecat dari pekerjaan gue kalau nggak ada lu. Satya kenapa ya Astagfirullah. Sak? Gak tahu. Nggak apa-apa, yang penting lu udah Ya ada. udah, tapi ini gue nggak tahu bisa lama atau enggak. Soalnya ini pakai HP gue yang lama. Oh, lu pakai karena HP baru. Gue nggak ngerti settingannya, ya Allah, maaf banget, gue gaptek sih, gue nggak pernah Ya live. udah. Dan gue juga Udah, nggak makanya apa-apa. kalian ngerti kan? Iya. Coba. Untung masih ada HP lu yang lama belum dijual. Oke. Oke, Vin. Kali ini Iya, gue mau halo. ngajakin lo ngobrol-ngobrol asik bareng gue. Udah sering kan ya? Udah sering kan ngobrol asik bareng gue. Nah, Iya. kan gue sebelumnya nanya kabar lu nih. Kabar lo gimana sekarang? Ya baik sih, cuma ya baik. Baik ya. gue masih tegang nih. Kok gue? Iya, gue juga kayak Gue udah gitu. gue stres. Aduh. Tadi lu udah patah semangat gak? Kayak, aduh udahlah. Lumayan sih, gue udah kayak udahlah, gue mau tidur aja, Sak. Mungkin emang kita Iya. bala. Dulu kita pernah live bareng, terus kayak gagal juga ya sih. Iya, sumpah banget ya, bener. Oke, Vin. Untung kabar lu baik kan sekarang ya. Kita emang udah lama nggak WhatsApp-WhatsAppan juga kan ya. Ya sih. Iya. Iya, lumayan paling. lah. Nah, Vin, makasih ya lu udah mau jadi tamu perdananya era.id nih di program yang bernama Bisik Bicara Asik. Iya. Eh, Sama-sama, makasih Wah, udah diundang ke alhamdulillah. sini. Terharu banget Iya. sih bisa ketemu Sakti ya sebagai seorang host. Iya, memang ini lo hari ini lo besok udah Dian Sastro. Oh iya, Yang kita emang undang. pembukanya Iya. opennya gue dulu. Openingnya lu, karena lu paling banyak fansnya Iya. gue tahu. Jadi lu gede nih pasti gitu. Harusnya Nggak lo bisa-bisanya aja sih apa? sebenarnya sendiri, menurut gue Oh, langsung nggak ada 1000 yang nonton. kalau gue sendiri. Kalau Kalau gue nonton nggak- Sak. Iya, kurang ajar. Iya, oke. Vin, Apa? gue mau nanya-nanya serius dikit, boleh kan ya? Ya. Iyalah, masa nggak boleh? Ya Vin, apa gue nih, nggak biasa lihat serius. gue mau nanya nih, sebelumnya gue nanya dulu deh, kegiatan lo selama di rumah aja nih apa aja nih? Kegiatan lo dulu deh. Sekarang kegiatan. Sorry, kita di rumah tuh udah berapa lama ya? Udah hampir 4 bulan. Iya nggak sih? Iya 4 Dari bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya 4 bulan. Iya 4 bulan. Lagi ngerjain TA sih kalau sekarang, soalnya akhir bulan ini gue udah kayak prasidang gitu, terus nanti bulan depan sidang. Serius bulan depan? Terus sidang lo online atau offline tuh? Ya pasti online sih. Online lah Kayaknya ya. online sih. Wah, bulan depan nih, Vin. Gue siap-siap bawa bunga nih kalau lu udah bulan Ke rumah depan. gue ya. Katanya lo mau ke rumah gue kalau lo udah bisa sepeda, tapi kayaknya gak mungkin bisa Iya, sih. tapi Sak. nggak mungkin. Gue juga udah pesimis sama sepeda gue nih kebetulan. Nah, lu kan sekarang berarti di rumah lagi sering ngerjain skripsi ya kan? Nah, apa sih biar apa ya, kan mungkin sekarang lu jadi generasi pandemi lah dalam mengerjakan skripsi. Kayak nggak bisa ketemuan sama dosen. Kalau zaman gue kan apa namanya, slow kan, kayak mau ke kampus kapan aja bisa. Nah, lu gimana nih biar kasih semangat ke orang-orang yang generasi pandemi juga nih ngerjain skripsinya? Ada nggak? Duh, gue gak tahu juga sih mau ngasih semangat gimana, karena gue tahu pasti emang susah banget. Terus kayak gue sendiri ngerasa kayak berat juga karena apa ya, komunikasinya kayak, terus tektokannya agak lebih ribet. Yang ribet sih kayak kalau gue karena harus kayak ada cari narasumber, terus misalnya survei gitu kan jadi susah kan. Ya semangat guys, gue gak tahu lagi kata-kata yang pas, tapi Iya sih ya. inget ya pengen lulus kan, jadi kayak mau gak mau harus dilalui dengan semangat. Oke, baiklah. Lu BTW skripsi ngambil apa nih? Kayak Desain atau apa? iya kan, jurusan gue kan interior design, jadi itu di awal boleh pilih lo mau skripsi atau tugas akhir. Kalau tugas akhir tuh kayak bikin karya gitu, Sak. Oh. Nah,
Gue Terus lo pilihnya pilih tugas apa? akhir, gue pilih tugas akhir biar bisa bikin karya juga, maksudnya nggak hanya penelitian aja kan, itu Oke. sih. Keren, berarti persiapan lo udah mateng banget nih ya. Akhirnya sampai bulan depan akhirnya menuju sidang gitu. Ya insya Allah deh, gue masih gak yakin. Yakin lah lo bisa, gue aja lulus, Vin. Ya kalau lo kan banyak ininya, kalau gue boleh bocorin. Jangan dong. Nggak, Jangan. rahasia. Nanti kelulusan gue dipertanyakan oleh orang-orang. Tapi kan udah lulus. Oh ya udah lulus setengah. Vin, BTW kan lo Apa? interior design nih kan ya ngambilnya. Mm. Nah, ada nggak sih sosok desainer favorit lo? Yang kayak gue tuh pengen kayak dia, gue suka gitu loh. Selain Nicholas Saputra ya gue tau lo suka dia, tapi selain itu. Tapi kan dia arsitek Iya. sih. Siapa? Desainer siapa ya? Gue tuh sebenarnya kayak gak ada kayak satu sosok yang gue kayak, ada kan orang kalau idolain kayak idolain banget gitu kan. Meanwhile gue masih mencari siapa sih kayak sosok idola gue. Tapi gue emang kayak suka cari misalnya inspirasi ya nggak hanya dari interior designer aja, misalnya kayak dari arsitek juga, terus kayak dari misalnya kayak artis juga, kayak apa seniman-seniman. Soalnya menurut gue interior designer tuh apa ya, scope kerjanya tuh nggak terpaku sama sekedar desain aja, tapi kayak pengetahuan di bidang lainnya juga harus luas, kayak menyangkut masalah kayak sosial juga, terus apa kayak human psikologi manusia juga kayak gitu-gitu. Jadi ya sambil belajar, kan gue belum lulus nih Kak, jadi maklum ya masih banyak belajar dari yang yang udah senior. Iya benar. Oke, nah terus ada nggak sih kantor idaman lo yang lo tuh pengen banget gabung di kantor itu setelah lulus? Kantor idaman ya. Kemarin kebetulan Apa nih? gue kan kemarin udah internship juga. Itu kayak salah satu firm arsitektur yang gue juga idolain sih, maksudnya kayak gue senang sama desain mereka. Dan kalau nanti buat kerja di mana terus kayak ada yang pengen gue masuk banget, masih menimbang-nimbang option juga sih menurut gue, semua soalnya punya kayak poin plusnya masing-masing gitu dan ciri khasnya masing-masing. Jadi kayak lebih ke guenya mencocokkan apa karakter gue cocok sama apa misalnya studio mereka atau misalnya atau firmnya mereka gitu sih. Tapi pas lo internship waktu itu cocok di kantor itu? Cocok. Lumayan lama gue kayak berapa 6 bulan. Wow, lama tuh ya. Itu lo masih JKT48 ya dulu ya? Masih ninggalin gue dulu. Gue mau masuk lagi makanya. Masih mau curhat gak? Mau denger gue curhat gak? Mau, tapi nanti dulu. Nanti kita akan dengar curhat kamu. Okay. Aduh, gue tahu banget guys, Vin itu. Tar dulu deh ya. Iya, dia kayak apa? Nih, tapi sebelum ini, Vin, lu tuh setelah ini menerusin ke entertain atau malah justru lu mau ninggalin entertain dan yaudah fokus aja nih ke bidang kuliah lo, kan desain kan? Iya itu. Menurut gue apa? Ya nggak tahu sih kalau maksudnya gue sama Saktia kan waktu itu di JKT48. Jadi saat kemarin gue udah graduate, gue jadi banyak pikiran juga, maksudnya bukan banyak pikiran stres ya, maksudnya kayak banyak option. Itu salah satunya stres. Banyak option pekerjaan yang gue pengen coba, dan yang pasti karena gue juga pendidikannya di interior design ya, gue mau coba fokus di sana gitu. Kalau entertain bukan fokus utama sih, kayak kalau misalnya ada kesempatan dan kayak pas ya ayo, tapi gue nggak neko-neko, maksudnya kayak kalau misalnya emang nggak cocok sih gue nggak ngejar juga gitu loh. Nggak ngejar kalau kecuali emang tawarannya pas gitu kan ya, main film apa. Ya misalnya waktunya pas, karakternya pas, misalnya main film. Tapi kalau misalnya emang enggak ya gue juga nggak maksa gitu sih. Keren, gini nih. Terus emang temen gue Devin, terbaik lo emang. Emang gue temen lo? Temen gue lah, lu jangan gitu dong. Bikin malu. Vin, lanjut nih ya.
Nah, lu tuh sekarang gue lihat-lihat kan lu punya hobi baru, bener gak? Iya, Hobi ngerajut nih yang gue lihat-lihat, bahkan sampai lu nyulam, bisnis. nyulam. Iya, nyulam. Dari nyulam lu akhirnya bikin bisnis sendiri tuh, gimana ceritanya gitu loh? Sebenarnya bukan bisnis juga sih, Sak. Apa tuh? Eh gue tuh selama ini, mungkin karena kita kan lama Ya, bekerja kan. Jadi gue tuh benar. selama ini kayak merasa gue tuh nggak punya kayak satu hobi yang gue kayak hobi banget, gue suka banget gitu, ngerti gak sih? Ngerti, ngerti, Yang ngerti. karena maksudnya emang gak ada waktu buat nekunin juga waktu dulu. Dan Ya, kayak banyak fokus yang lain kan. ya. Jadi gue tuh kayak pengen cari kira-kira dari dulu kan gue sebenarnya suka kayak kerajinan tangan gitu kan. Ya belajar aja sih karena kemarin tuh pas awal-awal PSBB kan emang PSBB? beneran kayak lo Di kayak rumah bingung doang sendiri, ya? iya bingung sendiri kan mau ngapain. Dan gue tuh Benar. pengen kegiatan gue ini bisa terdokumentasikan secara baik. Jadi gue bikin akun sendiri, tapi itu bukan berarti kayak gue bikin bisnis juga gitu sih. Masih Oh, belum oke. ada pikiran ke sana, emang beneran kayak diary aja. Cuma kalau Iya, iya, misalnya iya. once gue ngerasa udah siap atau misal produknya udah siap dan gue kayak udah pede buat kayak lempar ke pasar, ya gue mau Ya. aja. Cuma menurut gue pertimbangannya banyak juga sih. Kayak gue Lu pengennya sendiri kan masalahnya nyulam. iya sendiri. Terus, Terus kayak gue pengen hmm, ya banyak orang yang tahu dulu aja sih kayak kegiatan gue itu. Maksudnya nggak hanya iya, sekedar nggak cuma dari kita kita aja yang tahu. Gue pengen iya. banyak yang tahu dulu. Tapi semoga itu beneran lu bisa jadiin bisnis ya cuy ya. Iya gak sih? Ya amin, siapa sih yang nggak mau jadi Amin, iya bisnis ya? bener. Tapi kalau lu sendiri doang sih agak PR ya Bu ya. Nyulam bisa PR seharian. banget sih soalnya kayak kemarin Iya. aja bikin pouch 10 gitu kayak Hah? ya lumayan kayak fokus ngejahitnya kayak ngeluangin Iya, ya. waktunya juga lumayan banyak gitu loh. Seharian gak sih lu kalau kayak gitu? Iya enggak sih, cuma ya tiap hari pasti gue kerjain gitu. Oke. Nah, dari tadi kan kita serius-serius mulu nih ya ngomongin Serius lo. banget sampai capek gue Iya, aus. sampai capek gue juga. Nah, sebentar. Vin, ini gue yang sadar apa nggak sih? Rambut lu baru Apa? ya? Iya, Lu potong sendiri apa gimana? iya, bahkan tadi malam gue baru potong. Vin, demi apa lu potong sendiri? Demi Allah, sakit dengerin gue. Bahkan tadi malam gue Iya, kayak nggak tahu kayak cuaca belakangan panas banget kan. Terus gue iya. mungkin lagi pusing juga sama tugas akhir. Skripsi, Terus gue, iya. iya, terus gue kayak anxious gitu tadi malam. Gue kayak nggak bisa tidur. Terus gue kayak gue mau potong rambut. Terus gue kayak potong rambut tadi malam sendiri. Bener-bener gini sendiri. Iya, pakai gunting sendiri. Wah gila lu sumpah. Tapi bagus loh Vin. Iya, untungnya ya Sak. Gue kayak Tapi lu pede Apa itu? kan? gue pede aja sih. Iya Cuma sih. gue agak kaget pas gue baru motong. Gue kayak ini gue masuk ke apa Coba. kesalahan apa lagi yang gue buat. Nggak, tapi bagus sih untungnya. Karena Ya, rambut lo emang untungnya. modelnya gitu aja kan? Ya sebenarnya ini model rambut gue biasa sih. Iya, Cuman rambut kayak biasa. masalah kan kalau sekarang gue juga nggak berani ke salon kan. Iya, Nggak berani bener. potong rambut. Kalau gue udah berani, gue emang nggak ini. gue Nggak kayaknya boleh ya. kayak gitu. Iya ya guys, sorry guys, canda. Vin, nih tadi nih kayak kita ngebahas sih Vin, ini waktu zaman JKT48 masih sambil magang ya kan. Sekalian kita mengenang, nggak mengenang dikit doang. Dikit Dulu aja kan- yang nggak usah banyak-banyak. Iya nggak usah banyak-banyak, nanti kegeran yang kita iniin. Oke, Vin, Apa-apa. dulu tuh repot banget gak sih lo? Waktu masih JKT, terus abis itu teater kan sore. Lo magang daerah mana tuh dulu? Oh, gue tahu lo magang daerah Bintaro. Iya. Nah, Gue- itu gimana tuh, Vin? Lu tahu kan rumah gue sejauh apa? Gue tahu rumah lo jauh Rumah gue banget. di Tangerang. Iya. Gue magang di Bintaro, gue kuliah di Sudirman, dan Iya. teater di Senayan. Senayan, oke. Iya, jadi kayak rute gue agak Agak ngaco. susah kan, agak ngaco sejujurnya. kan. Terus? Jadi gue itu awal magang, gue tuh sempat kayak tinggal di rumah om gue gitu di Ciputat. Jadi nggak terlalu jauh dari lokasi magangnya. Iya, Tapi terus? dasarnya gue tuh nggak bisa kayak nggak tinggal di rumah. Gue akhirnya kayak pas 3 bulan terakhir gue balik ke rumah. Terus kan masuk magang tuh Terus? jam 8.
Ya. Masuk magang jam 8. Terus gue nebeng bokap gue dari rumah. Karena bokap gue kantornya di Depok. Jadi kayak gue Iya. berangkat kayak 6:30 Dari rumah. dari rumah. Terus gue nyampe sana tuh bisa kayak jam 7. Pokoknya masih pagi banget. Masih pagi banget. Terus nyampe ya udah terus magang gitu biasanya. Waktu yang bulan-bulan terakhir agak ribet sih karena gue tuh kayak baru masuk semester baru. Jadi tuh aduh ini emang ribet banget sih cerita gue. Satu semester kampus gue tuh cuma 4 bulan. Terus masa magang gue tuh udah habis sebenarnya. Kayak semester internship gue tuh habis, sudah 4 bulan tuh udah habis. Tapi gue masih ada 2 bulan lagi kan. Terus? Selama 2 bulan ini gue tuh ada kelas. Jadi kayak gue bener-bener bolak-balik dari tempat magang ke kampus lu. Bahkan kadang gue bisa balik ke tempat magang lagi. Jadi kayak misalnya gue magang sampai jam 12 sampai makan siang. Terus gue buru-buru ke Senayan ke Senayan. Sudirman dari Bintaro untuk kelas jam 1, ngerti gak sih? Iya gue ngerti. Abis itu tapi lo nggak ngambil teater ya kalau nggak salah ya weekday? Iya weekday waktu itu gue kayak minta kayak ke manajemen kayak maksudnya gue pengen fokus dulu gitu kan. Bener. Terus menurut gue kayak lo tau kan gue tuh gampang sakit. Iya ya, Vini tuh gampang pingsan dan gak tau kenapa gampang ketabrak di jalanan guys. Amit-amit. Enggak, lu udah berapa kali? Sekali. Bukan lu pernah pingsan juga di kereta mana gitu ya? Nah iya gue pernah pingsan di KRL Sakti. Tuh guys, dia pernah pingsan di KRL. Gue gak pernah cerita di teater sih, tapi gue pernah pingsan di KRL. Berarti ini cuma kids era now doang nih yang tahu kalau Vini pernah pingsan di KRL. Gue sampai malu ceritanya karena gue kayak gue gak tahu kenapa gue bisa. Ya tapi lo tau kan KRL pagi tuh rame banget. Gue bener-bener shock itu serame itu dan orang-orang yang masuk kayak misalnya ini udah penuh. Orang-orang tetap maksa masuk. Ngerti gue ngerti. Gue udah kegencet di belakang. Udah kegencet lo, udah sesak napas kan ya. Gue tahu banget tuh kelemahanmu itu. Oke, Vin. Lo inget gak sih ini tanggal 13 kan hari ini? Iya. Lo inget gak ini tuh pas banget lo dulu ngumumin graduation tau? Wah, ini sengaja ya? Enggak. Sengaja era pas Vin. Enggak lah, gue kan emang masuk fanbase lo dulu. Jadi gue tahu fans lo siapa. Lu tanggal berapa ngumumin grad gue tahu. Tanggal 13 lu ngumumin di Surabaya. Di Surabaya. Ini kalau gue sih udah tahu kalau kenapa ngumumin di Surabaya, tapi siapa tahu nih ada yang gue cerita sama lo. Cerita waktu itu lu lupa cerita waktu itu lagi. Cerita apa? Ada kenapa sih lo? Gue penasaran, mungkin masih banyak yang penasaran kenapa lo ngumumin di Surabaya, Vin? Kenapa gitu? Sorry, gue juga agak lupa. Oh, waktu itu kan sirkus kan? I thought itu bakal jadi sirkus terakhir gue pikir bakal jadi sirkus terakhir gue. Dan kayak Surabaya tuh ya banyak kenangan gue secara personal juga ya di luar dari JKT, kayak waktu gue naik gunung gue baliknya di Surabaya. Oh iya. Terus kita pernah teater sementara di Surabaya juga seminggu lumayan lebih lama kan. Ya seminggu lebih, dan waktu itu gue sakit juga, lo inget gak sih? Jadi gue kayak gue ingat. Iya, lo inget kan sakitnya gue. Kalau ada member sakit pasti ada lu di salah satunya. Pasti gue. Pasti ada lu. Terus? Iya, jadi dan waktu itu tuh ya pasti discuss sama JOT juga kan. Sama manajemen kayak ya lo tau lah kayak baiknya ngomonginnya kapan. Benar. Terus ya kebetulan waktu itu sirkusnya yang kita ke kota-kota besar dan kayak kenapa Surabaya ya? Waktu itu tuh kalau nggak salah kayak setelah gue sadarin itu tuh kayak tanggal-tanggal gue baru balik dari gunung juga, ngerti gak sih? Jadi kayak masa sih? Cocok loginya tuh pas gitu loh. Oke. Jadi waktu itu pilihan gue adalah gue ngomongin di ending sirkus Surabaya atau di teater gitu loh. Tapi kalau dari manajemen waktu itu nyaraninnya di Surabaya aja, maksudnya banyak fans yang bisa nonton. Benar. Bisa direkam juga pengumumannya, maksudnya jadi yang gue sampaikan tuh bisa nyampe ke banyak orang. Nyampe benar. Iya, jadi akhirnya memutuskan di Surabaya. Iya, makanya gue aja gak ada waktu lo ngumumin. Aturan gue di Jember waktu itu ngumumin. Iya. Nyesel ya mau masuk lagi gak?
Rencananya sih gitu, diem-diem aja. Vin, Apa-apa? di sini gue ada kejutan nih. Cia, kejutan buat lu. Jadi, lu penasaran gak kejutannya? Ya lumayan lah. Kurang semangat ya. Kalau nggak penasaran. Oke. Apa-apa. Gue bakalan menyambungkan telepon. Ke siapa Nicola Saputra? Lu pede banget kan di kelas Saputra. Oke, ke siapa? Oke. Ini salah Ke satu siapa, orang siapa? yang mungkin inilah ya, dari dulu tuh support lu lah. Oke. Nyokap lu kan gue telepon. Enggak. Jawab gue ada. Coba ya. Halo. Halo. Dengeran nggak? Halo. Dengeran nggak? Dia kayak mau nangis, halo. Ya makanya gue udah bilang. Hah? Halo? Tapi gue gak bisa dengar suara Vini. Oh, nggak bisa dengar suara Vini. Ya, bentar Vin, dia nggak bisa dengar suara lu. Siapa sih? Oke. Sabar. Vini ngasih kode, kita semua orang bisa lihat lu di sini. Halo? Halo? Hai. Halo? Hai? Halo? Halo. Halo, siapa sih? Kok sama-sama kaget sih, gue bingung. Halo? Ini ya? Halo? Jawab gak? Jangan halo Kedengeran, cuy. doang. Kedengeran. Kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran kan? Oh, di dianya Oh, nggak udah, kedengeran. udah. Oh ya kedengeran. Oh, kedengeran. Kedengeran. Maaf. Vin, hilang Vin mukanya. Bunda. Nah, Ya. Udah, kenapa? jadi ini ada orang yang dukung lu lah, Vin. Support lu. Dari lu bayi sampai lu gede. Mm-mm. Jadi lu belum lahir nih orang udah semangat banget. Mm-mm. Nah, dia aja mau memberi pesan-pesan nih atau sedikit pertanyaan buat lo, Vin. Boleh. Boleh ya? Perkenalan dulu lah orangnya. Oke, perkenalan dulu. Coba lu tebak deh siapa? Kira-kira lu tau nggak? Aduh, kayaknya gue tahu tapi gue Coba tahu salah. tebak. Siapa? Enggak. Sopan banget ya ampun. Kalau gue salah nanti gue yang malu, nggak mau. Tebak aja Ruben Onsu gitu misalkan. Bang, Cewek suaranya kan? gak kedengeran sumpah. Pasti cewek kan? Iya, cewek. Terus gue takut salah. Siapa coba tebak. Ini bukan sih kayak admin Twitter gitu, bukan sih? Iya, bener banget. Ini gue nemu orangnya, sumpah. Gue tuh cari-cari. Serius? Ini banget. Terus gue cari-cari, Vin. Gue 2 hari. Gue cari-cari. Kok ketemu nih. Kenapa lo yang nanya gue? Gue tahu loh. Enggak kan kejutan. Oh iya juga. Dan kesan Maaf. itu gue kerja gitu loh. Effort Kesannya ya. gue kerja di sini. Gue ada yang gue cari gitu. Oke. Halo, Kak. Halo. Coba kenalan dulu dong. Gue cuma bisa dengar suara Saktia doang. Ya. Apa sih? Sak dia nggak mau Nanya gue dengar aja suara kok lo. gitu. Gak bercanda. Buka di HP lain live. Nah, udah nih. Kedengeran nggak? Oke. Iya lumayan Halo. putus sih. Ya udahlah. Ya. Ya udah. Ada yang mau ditanya nggak, Kak? Sebelum ini. Apa kabar? Baik. Akrab. Halo. Baik. Gimana kabarnya? Iya gitu-gitu aja. Oh, deg-degan deh. Udah nangis. Lumayan sih, sambil megang light stick gak? Iya. Nyebelin. Kakak ada pertanyaan nggak nih buat Vini nih? Kira-kira ada pesan? Ada pertanyaan. Apa tuh? Kan dari tadi Duh, kan takut nih. interviewnya kayak serius banget kan. Iya. Ya udah, jadi pertanyaannya nggak serius sih. Apa tuh? Vini kalau makan sereal yang dituang susunya duluan apa serealnya duluan? Serealnya duluan. Sama nggak? Oke, pinter. Pinter Kenapa? ya? Apa hubungannya sama pinter?
Dia deg-degan. Kepo aja. Oh iya, serealnya duluan Kak. Nih gue yang nanya, Kakak kalau bubur diaduk apa langsung makan? Diaduk seperlunya. Ah iya, setuju. Ih, cocok banget nih emang. Pinter kan? Sumpah, satu pikiran. Iya kayak dia aja deh. Oke. Ada pertanyaan serius boleh gak? Tadi katanya enggak. Boleh. Iya. Boleh. Dulu kan gue ngefans gara-gara salah satunya nemu akun DeviantArt ini kan. Terus namanya Jojo Incov. Jojo Incov tuh apa? Duh Kak, gini Sak, jadi dulu gue DeviantArt tuh kayak akun buat post artwork gitu loh. Oke. Nah, dulu kan gue waktu SMP suka gambar ilustrasi. Nah, gue post di situ. Nah, Jojoin Kov gue itu nama pet society gue dulu di Facebook. Tahu gak sih ada games? Ada game. Iya, tahu. Nah, gitu Kak. Jadi waktu itu aku tuh nggak tahu. Kayaknya waktu itu habis lihat nama-nama Rusia apa nama-nama apa terus. Jojo langsung dapet. Iya, terus itu kayak nggak ada artinya sama sekali. Gimana sih anak SMP yang otaknya masih nggak berpikir jauh? SMP. Terus ya? jadi dipakai aja sih. Oke. Kayak nama Kak. alias. Nih, buat kakak Twitter, kakak Twitter. Kakak Twitter sebut aja nggak sih namanya ya, biar terekspos. Sebut dong namanya. Siapa sih namanya tuh? Lupa gue. Apa nih? Jangan ya. Ya udah rahasia. Oh, rahasia. Akun gambar Rahasia. aja. Oh, Aku ada kerja nama Twitternya tuh JKT Doodles. Wede. Bener ya sih gue? Takutnya gue salah deh. Bener ya? Bener kan? Iya. Iya. Orang sumpah habis ini. Traktir ya, teman-temannya traktir ya. Kak, ada pesan gak nih terakhir buat Vini? Kira-kira ada nggak? Jaga kesehatan. Sama good luck TA-nya sih. Makasih Jadi bikin doanya. ini nggak sih? Vini bikin ini nggak sih? Apa namanya, market? Oh, enggak, untungnya Kak, enggak. Untungnya enggak. Mungkin tapi emang kampusku enggak pernah bikin market sih. Apa? Bentuknya cuma ini aja, 3D. Jadi nggak bikin market. Oh, Ya. rendering gitu ya? Rendering doang. Oke. Mantap. Oke, Vini ada pesan nggak buat kakak JKT Doodles? Ini gue nyarinya susah loh, Twitter aja. Iya ya. Semangat. Terima kasih sudah tetap mengupdate kehidupan jadwal schedule aku pada warga Twitter yang gagal move on ya. Thank you banget. Thank you, Semoga Kak. bisa sering gambar lagi. Benar. Aduh, iya. Ya, sehat-sehat ya. Ya. Oke. Aduh, Perjuangannya Sak gila sih. Kalau bisa nemu sih Sak. gue tuh sebenarnya story. Gue aja tuh kayak tahu Apa? dia admin akun itu tuh kayak setelah beberapa lama gitu loh. Oh, gue DM adminnya. Oh ya kan kalau pas jadi member nggak bisa DM ini orang. Bebas. Terus, oh iya, bebas ya. Ketemu tuh, gue tuh pengen kayak ternyata tuh di dalam JKT Doodles itu tuh semuanya tuh masih update banget tentang lo, Vin. Iya, gue senang sih maksudnya dari dia tuh kayak positif gitu loh, mendukung gue nya gitu. Alhamdulillah. Ya, semoga tetap dukung Vini dengan positif ya guys. Iya, amin. Benar. Vin, lanjut ya. Iya boleh. Oh belum selesai nih. Gue kira udah selesai. Belum. Oh belum. Kan Iya, 6 jam gue bilang tadi. Gimana? Lu kan selama berkarir 7 tahun di JKT48 nih, ada nggak sih yang lo dapetin? Ngerti gak? Yang lo dapetin duit, iya pasti. Banyak lah. Bener sih ya, banyak ya. Banyak lah. Kayak pengalaman kerja. Terus kayak ya ternyata pas sudah masuk kerja kan kayak kita belajar waktu dulu kan misalnya menghadapi bos atasan gimana.
terus kayak cara interaksi bareng teman-teman gimana, kayak gitu-gitu. Ya. Oh, benar. Dan ada nggak sih yang masih mau lo kejar? Di JKT. Nggak di JKT. Ini juga pertanyaannya gimana sih? Nggak. Mau kejar di JKT sih nggak ada, ini bukan gue yang bikin. Udah lewat, Kak. Iya. Vin, Apa-apa? kedepannya nih lo mau dikenal seperti apa sih? Kedepannya Kedepannya lo pengen dikenal seperti apa? seperti biasa aja sih, selayaknya. Apa? Manusia. Ini ya. Kalau gue kan pengen dikenal. Nah, coba contoh-contoh lo tuh Kalau kayak, gue ya, nih. kalau gue tuh pengen dikenal kayak lu tuh pelawak dah kayak gitu. Kalau gue Beneran misalkan- banget deh, pelawak deh. Misalkan kan bisa. Katanya kemarin mau jadi Najwa Shihab. Luar biasa nak. Kalau gue Ya. jadi apa ya? Duh, Apa? gue jujur kayak masih bingung juga sih. Maksudnya kalau di JKT dulu kan kita emang kayak Ya. satu apa ya? Udah di labelin gitu, kita idol gitu kan. Benar. Kalau saat kita udah jadi, maksudnya kita udah graduate kan, maksudnya ya kembali sebagai manusia kan. Sedangkan menurut gue Iya. kayak manusia tuh nggak bisa dilabelin dengan kayak satu. Misalnya dia influencer atau dia apa, kayak di balik itu dia tuh banyak kehidupan dan kayak layer-layer lainnya gitu loh. Jadi kalau lo bilang gue mau dikenal sebagai apa, sebagai orang yang baik mungkin, menginspirasi, bisa produktif, Benar. bisa berkarya, dan bisa menyebarkan hal-hal positif sih. Maksudnya gue nggak mau dikenal sebagai yang negatif-negatif juga. Iya. Setuju gue, Vin. BTW kan gue udah nulis nih di kolomnya Era beberapa pertanyaan nih buat lo. Ya kan? Nah, ini tuh bener-bener melimpah banget, tapi nggak mungkin gue baca satu-satu, bisa besok pagi kelarnya kan. Jadi ada beberapa nih yang gue pilih ya, Vin ya. Ini dari Nojam Kreu. Katanya, Halo. ada nggak sih rencana untuk lebih sering menyapa penggemar lewat YouTube atau podcast? Tuh, lu ada nggak sih pengen bikin YouTube gitu atau podcast? Kira-kira? Ada kepikiran bikin YouTube sih, tapi sebenarnya gimana ya? Kalau dibilang itu sarana untuk menyapa penggemar, nggak juga, lebih ke kayak sarana untuk menyampaikan karya baru mungkin kayak gitu. Cuma belum ada waktu. Terus ya belum ada waktu sih kalau sekarang. Dan ternyata susah juga. Sempet awal-awal PSBB tuh gue belajar kayak ngedit sama rekam-rekam. Tapi ternyata agak sulit juga, dan kayak gue belum kepikiran juga sih channelnya kayak apa. Tuh. Tapi ya ada kepikiran lah ya untuk membuat. Ada. Kalau YouTube atau podcast enggak sih kayaknya. Mungkin jadi bintang tamu Saktia aja dulu. Iya, gue lagi kan. Repotin lama-lama. Vin, ada lagi nih Vin. Nih ya. Bentar, banyak banget. Menurut lo tau nggak berapa panjang lapangan bola Kapten Tsubasa? Wah. Ini hanya orang-orang pinter yang tahu. Berapa Lapangan panjang? bola ya? Iya, lapangan bola Kapten Tsubasa. Vin, Ini beneran ada jawabannya? ada jawabannya. Hah? Lapangan bola tuh berapa meter sih? Nyampe 10 meter gak? Kayaknya nyampe deh. Lu nyari di Google ya? Udah nggak sih? Google lapangan bola Tsubasa. Ya sih, gue gak tahu sih, Sak. Nyerah ya? Nyerah. Lu nyerah ya, gue juga nggak tahu. Oke, lanjut. Kriteria. Vin, ini yang paling penting nih. Kriteria cowok idaman lu seperti apa? Ini dari Fikri Fendi. Coba, menurut Saktia kriteria gue kayak apa? Gua Gue yang tahu, jadi gua tahu. wawancara. Gue tahu kriteria Vini karena gue sempet mau menjodohkan dia dengan seseorang, tapi nggak berjodoh ya. Namanya juga nggak jodoh. Oke. Kriteria ya. Bener aja nih bawa Saktia. Gue gak percaya sama lo, gak jadi. Sampai jatuh. Kan jatuh. Yaudah lu yang jawab deh. Kriteria lu seperti apa? Kriteria gue yang apa tuh kemarin jawabannya yang viral di Twitter? Oh, Dinda Hau ya jawabannya. Iya, Dinda Hau. Ibadahnya kuat. Ibadahnya kuat. Benar.
Tapi tidurnya jangan ngiler sama ngorok gitu. Lu aja. Aku nggak bisa masak mie bunda. Aduh. Enggak lah ya. Kalau gue Ya. tipe cowok, gue mungkin cowoknya kayak ya mandiri, terus kayak dia udah apa namanya kayak punya tujuan lah hidupnya seperti apa. Oke. Terus apa ya? Tinggi, putih atau harus apa gitu nggak? Ya kalau Gue dulu tahu sih sih. pasti enggak. Gue Kalau tahu. dulu tuh pasti ada pikiran kan kayak cowok. Iya iya. Gue dulu jujur gue tuh cowok tinggi tuh kayak mungkin penting banget sih buat gue. Tapi sekarang Karena lu kayak tinggi, ya kan? iya kan. Heeh. Tapi kayaknya kalau sekarang nggak tahu ya. Lu Nggak mau terlalu taruh nggak aja sepenting kali ya, itu Vin, sih. ya? Enggak sih. Taruh. Enggak sih kayaknya nggak Kaget bisa ya sih. takutnya ya. Nggak bisa nggak bisa. Kalau tiba-tiba gue Iya, taruh iya. besoknya dia berubah. Iya, nggak ada yang Takut tahu. sih. Benar, setuju. Nah, Vin, Mm-mm. gila ini ratusan lo, gila lu tuh. Aduh, gue haus banget. Selet lu. Gak apa-apa, emang lagi puasa, temanya gue juga haus nih. Vin. Lu kan Apa-apa? belakangan ini dari Anggi Mirza nih, Vin. Mm-mm. Nah nggak? Enggak ya? sih. Ya udah Kalau nggak apa-apa. Vini kan belakangan ini pernah ngisi mini webinar tentang interior design. Mm-mm. Nah, kalau misalkan Vini bisa buat webinar sendiri, topik webinar apa yang mau dibuat? Apakah tetap interior design? Ini susah banget kayak jawaban UAS sih. Gue kesel sendiri bacanya. Jujur kemarin tuh webinar. Jadi gue waktu PSBB emang beberapa kali ikut webinar. Nah yang terakhir itu emang bikin sendiri. Jadi karena buat kayak UTS gitu Jadi gue berkelompok berempat. Tapi yang lain jadi speaker, gue jadi moderator. Oke. Tuh. Jadi itu udah bikin sendiri sih. Jadi kalau gue bikin lagi, ngapain ya ngomong sendiri enggak sih? Nggak mau. Nggak usah lah ya. Mending Harus baru gue lebih asik kan. Oke. Vin, gini nih, gini nih, ini pertanyaan dari gue ya. Iya. Ada nggak sih hal yang bikin lo sempet nyesel atau lo pengen ulang waktu lagi gitu? Misalkan kayak, gue dulu nyesel masuk JKT, mendingan gue Cherry Bell gitu misalkan. Atau, Nyesel tuh Misalkan. pengen ngulang waktu ya. iya. Ada nggak kira-kira? Gue mau jawab diplomatis tapi pasti ada, cuma gue nggak inget sih. Coba lo tebak-tebak deh. Lu ya, yang lo pengen ulang. Lu gue tuh kalau ngomong begini tuh kita suka takut dikit suara. Iya makanya jangan deh. Jangan deh, apalagi mulut Jangan gue. nggak usah. Nggak ada ya, nggak ada yang pengen Nggak ulang bisa, ya? nggak ada. Nggak ada, emang nggak perlu, ngapain sih ngulang? Ngapain sih ngulang? Iya, Nggak bisa juga masalahnya. iya nggak bisa juga, percuma. Vin, gue mau ngebahas sedikit nih, nanya sama lo tentang kasus kejahatan seksual nih. Lo tau kan? Nah, kalau dari seorang Vini, gitu, tanggapannya apa sih tentang kasus kejahatan seksual ini? Menurut gue itu satu hal yang nggak bisa ditoleransi lagi sih. Maksudnya ini nggak hanya kepada wanita ya, maksudnya kayak Ya, ke pria juga, khususnya kayak anak-anak. Kayak maksudnya belakangan lo pasti sering banget dengar kayak berita-berita kayak gitu kan, Sak? Benar-benar sering banget. Ya kan? Dan Iya. apa ya? Angin terus. Kayak maksud gue secara personal kayak misalnya kita itu tuh harus bisa menyuarakan juga kalau misalnya kita tuh against, maksudnya kita melawan hal-hal itu dan kita tuh nggak menoleransi dari bentuk terkecil pun ya, maksudnya cara misalnya verbal atau misalnya non verbal, misalnya di dunia nyata atau mungkin di dunia digital juga. Menurut gue kalau lo ngerasa nggak nyaman terhadap perlakuan seseorang ke lo, atau misalnya lo ngerasa itu udah kayak menjurus ke hal-hal yang kayak ke arah seksual gitu, menurut gue lo harus bisa berani speak up juga sih. Jadi jangan diam dan jadi apa ya, jadi kebiasaan dimana kayak
orang-orang menganggap itu hal biasa karena emang gak ada yang ngomong, ngerti gak sih? Oh, Menurut oke. gue itu masalah yang ada di Indonesia juga sekarang sih. Nah itu, karena kan banyak korban yang nggak berani speak up kan, balik lagi. Dan menurut gue Nah, kalau misalnya, gue nggak nyalahin korban, dan menurut gue emang itu kayak sesuatu hal yang berat juga, apalagi kalau misalnya kasusnya udah kayak pemerkosaan atau misalnya pelecehan yang beneran terjadi, itu pasti kayak traumatis dan kayak buat mereka bicara juga pasti sulit. Makanya kalau misalnya lo berada di sekitar orang-orang tersebut, harus bisa pintar-pintar kasih moral support juga sih, dan apa ya, dari masyarakat sendiri sih harus menganggap kalau itu sesuatu yang nggak bisa ditoleransi dalam bentuk apapun. Jadinya maksudnya pikiran para korban pun ngerasa kalau mereka bisa ngelawan hal tersebut gitu. Kalau misalnya dari kitanya nih yang orang-orang biasa yang mungkin nggak pernah ngalamin gitu, kayak apaan sih digituin doang. Kalau kita kayak gitu kan pasti ada perasaan kayak mereka, oh emang kayak gitu doang ya. Dan itu sih yang harus dilawan menurut gue. Mantap, Vin. Oke, lu tuh emang panutan gue sih. Gue tuh terinspirasi dari lu. Gue tuh pengen kayak cita-cita gue juga pengen kayak lu. Cita-cita gue sekarang setelah mendengar speak up lu ini. Vin, ya udah. Ada nggak yang lo mau sampaikan ke Vini yang dulu dan Vini di masa mendatang? Keren banget sih lo. Iya, ini pertanyaan juga susah gue buatnya. Itu dari siapa? Dari lo? Enggak, ini dari gue. Ini dari pikiran gue sendiri. Nggak percaya. Apa yang mau dibicarain ke gue di masa lalu sama di masa depan ya? Iya, Vini yang dulu dan Vini yang mendatang. Kalau Vini yang dulu, terima kasih sudah berusaha keras. Ya. Apa ya? Terima kasih tidak menyerah. Terima kasih sudah kuat. Udah terima kasih sih intinya. Terus untuk gue ke depannya lebih ya jangan terlalu khawatir, kayak gitu sih mungkin. Jangan terlalu khawatir sama masa depan. Oh, karena lo sebenarnya kepikiran banget ya? Atau lo jalanin aja gitu tipenya? Kepikiran sih pasti, cuma kayak kalau sekarang ya itu kali ya, karena di rumah mulu ya. Gue merasa kayak oh ternyata emang banyak hal setelah graduate JKT ya, gue baru sadar kayak banyak hal yang belum gue explore gitu loh. Ternyata ya kan, ya pasti lo ngerasain juga kan, kayak ternyata sih. Kayak banyak hal yang lo belum pernah coba dan lo belum pernah lakuin. Jadi kayak selama ada waktu sebisa mungkin bahagiain diri sendiri sih. Ya, luar biasa pesannya. Ini pasti sangat tersentuh buat gue. Mama Dede, super amin. Gila, luar biasa. Thank you banget kebetulan buat yang udah pada nonton, nungguin dari tadi Vini. Sampai segitunya, Vin, sampai ada yang bilang gue jabanin sampai jam 10. Gue tuh terharu gitu loh. Lo yang udah hilang sih. Siapa? Kalau jam 10. Gue yang udah ketiduran. Tapi thank you banget semuanya yang udah nonton live kita. Vini juga thank you banget udah mau fisik bareng gue. Iya, cuma baru sama lo gue mau lo Sak. Iya, karena gue juga akan gerebek rumah lo suatu saat nanti. Banyak mau kan tentunya. Thank you lo Vin, gue tau banget lo seperti apa dan kesibukan lo seperti apa. Nah, pokoknya gue pengen banget nih, kebetulan Vin, sebelum mudahan ya, pesan-pesan buat dari gue pengen banget lo ngajarin gue ngerajut, karena skill lo tau skill gue gak bisa apa-apa di dunia ini. Ini ulang tuh gue sepeda gak bisa, apa gak bisa, siapa tahu gue ajarin bisa. Ya Kak. Iya, siapa tahu lo berbakat ternyata. Oke, nanti gue siapa tahu bisa main-main lah ke Tangerang ya, insya Allah kalau ada bus ya gak ya. Iya. Oke, gue di-stress nih. Oke, Vin, thank you sebelumnya. Dah, oke. Makasih Saktia. Semuanya terima kasih. Bye semua. Terima kasih.